Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan Allah itu dihujat oleh para penyembah Tritunggal dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ini penghujatan yang luar biasa, yang sudah lama, sekian lama, terus dihujat-hujat. Yesus Tuhan dan Allah Alfa Omega yang Maha Kuasa, yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 8, dihujat terus menerus oleh para penganut Tritunggal dan segitiga dengan menghujat Yesus Allah diposisikan sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu posisi anak Allah. Karena mereka punya 3 Allah. Walaupun mereka bilang satu, tapi kenyataannya doktrinnya menyatakan 3. Karena ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu yang mereka yakini. Bukankah itu 3 Allah? Kalau mereka bilang satu, di mana satunya? Ya kan? Nah, mereka memposisikan Yesus yang adalah Allah itu sebagai pribadi kedua, yang mereka sebut Allah Anak. Pribadi yang ke-1 Allah Bapa, dan pribadi yang ketiga mereka katakan Allah Roh Kudus. Allah Anak tidak ada di Alkitab. Allah Roh Kudus tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu silakan cek apakah saya berbohong. Allah Anak tidak ada, Yang ada adalah Anak Allah. Beda, Allah Roh Kudus tidak ada. Yang ada Roh Kudus Allah. Nah, Allah Bapa itu bukan Bapa. Kita akan cek satu persatu. Kita mulai dari pribadi yang pertama. Allah Bapa. Allah Bapa sama sekali bukan Bapa. Allah Bapa ada di 1 Korintus 15 ayat 24. Juga di 2 Petrus 1 ayat 17. Juga di 1 Tesalonika 1 ayat 1. 2 Tesalonika 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 2. 2 Timotius 1 ayat 2. Titus 1 ayat 4. Dan Yudas 1 ayat 1. Jadi ada 8 ayat menulis tentang Allah Bapa. Arti dari Allah Bapa adalah Roh Kudus yang dapat berbicara, dapat berkata-kata. Perhatikan itu hanya Roh Kudus yang bisa berbicara. Jadi valid, Allah Bapa 100% bukan Bapa. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Bapa adalah panggilan untuk Allah, khusus orang Yahudi. Ini tekanannya khusus orang Yahudi. Mereka menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa.
Ya, Bapa tidak pernah terdengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kelihatan. Yohanes 5 ayat 37. Ya. Jadi, ya, kalau memahami Allah Bapa itu adalah Bapa akan menabrak Yohanes 5 ayat 7, ayat 37. Jadi, clear ya. Pribadi kesatu dari Tritunggal adalah 100% bukan bagian dari tiga Allah. Ya, tetapi Allah Bapa adalah Yesus yang roh itu, ya. Jadi Allah Bapa itu adalah Yesus yang roh, yang adalah Roh Kudus. Jadi silakan dicek ayat-ayatnya yang sudah saya sampaikan ya. Itu Allah Bapa. Jadi Allah Bapa bukan Bapa ya. Sebab Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat dalam Yohanes 5 ayat 37. Yang bisa berbicara hanya Roh Kudus. Yang kedua, Allah Anak. Ini ya, yang mereka selalu katakan itu bahwa Yesus itu adalah Allah Anak. Tidak pernah ada di Alkitab ya, ada ayat tertulis Allah Anak, tidak pernah ada. Yang ada adalah Anak Allah, yaitu gelar Yesus fisik manusia. Ya, waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, itu disebut Anak Allah. Jangan terbalik ya. Bukan Allah anak tetapi disebut Anak Allah. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 35. Ya. Jadi clear. Pribadi kedua yaitu Allah Anak itu 100% salah. 100% bukan Allah. Ya, itu ya pribadi kedua ya, clear ya. Lalu yang ketiga, Allah Roh Kudus. Sama seperti Allah Anak. Tidak pernah ada ayat di Alkitab ya yang menulis Allah Roh Kudus. Yang ada adalah Roh Kudus Allah. Yang artinya Yesus Allah. Ya, tertulis dalam Efesus 4 ayat 30. Ya. Jadi valid ya. Pribadi ketiga dari Tritunggal 100% salah. 100% bukan Allah. Nah, ini kesimpulannya. Kan tadi sudah saya uraikan ya. Kesimpulannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, Allah berpribadi tiga sama sekali bukan Allah. Ya, itu Allah-Allahan, Allah yang bukan. Ya. Allah Bapa itu bukan Bapa. Sudah saya jelaskan. Ya, tidak ada Allah Anak, yang ada Anak Allah. Tidak ada Allah Roh Kudus, yang ada adalah Roh Kudus Allah. Ya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Jangan berteologi. Teologi tidak akan pernah mampu untuk memahami Alkitab. Ya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Maka pikiran Bapak Ibu sekalian akan dibukakan oleh Yesus, sehingga Bapak Ibu mengerti kitab suci. Amin. Shalom.